Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Siti Maryam, bisa dipanggil Ibu Maryam. Pada hari ini, Ibu akan menggantikan posisi Bapak Sarjani sebagai guru mata pelajaran sosiologi. Nah, yang lalu kalian sudah belajar tentang bab 1. Sekarang kita akan belajar mengenai bab 2, yaitu mengenai individu, kelompok, dan hubungan sosial. Untuk hari ini, kita akan khusus membahas tentang identitas kelompok, yang mana ada kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Yang pertama, 3.2, mengenali dan mengidentifikasi realitas individu, kelompok, dan hubungan sosial di masyarakat. Yang kedua, 4.2, mengolah realitas individu, kelompok, dan hubungan sosial, sehingga mandiri dalam memposisikan diri dalam pergaulan sosial dalam masyarakat. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, peserta didik menyimak penjelasan dari guru tentang identitas kelompok melalui video. Yang kedua, terjadi proses timbal balik antara peserta didik dengan guru mengenai identitas kelompok. Yang ketiga, peserta didik dapat memahami dan mengidentifikasi identitas kelompok. Dan yang terakhir, yang keempat, peserta didik dapat menganalisis identitas kelompok pada kehidupan sehari-hari. Nah, untuk lebih jelasnya, silahkan kalian simak PowerPoint sebagai berikut ini.
Nah, itu tadi materi tentang hari ini, yaitu identitas kelompok. Yang mana tadi identitas kelompok diambil dari dua kata, yaitu identitas dan juga kelompok. Kita juga tadi belajar tentang berbagai faktor yang mempengaruhi terbentuknya suatu identitas dalam kelompok, yaitu yang pertama, karena adanya pengakuan dari kelompok lain, sehingga anggota kelompok berusaha untuk menonjolkan keunggulan dan membandingkan kelompok mereka pada kelompok yang lainnya. Yang kedua, adanya faktor peran penting anggota kelompok. Jadi, anggota kelompok itu sangat berpengaruh sekali terhadap identitas kelompoknya, seperti membuat kreativitas, menyamakan gagasan kelompok, kedudukan mereka dalam kelompok, media massa, dan kegemaran atau kesukaan anggota kelompok akan berdampak pada terbentuknya suatu identitas kelompok. Selain itu, kita juga tadi membahas bentuk-bentuk kelompok, yaitu bentuk kelompok primer dan sekunder, bentuk kelompok formal dan informal, bentuk kelompok paguyuban dan patembayan, serta bentuk kelompok in-group dan out-group. Nah, untuk mengasah kemampuan kalian dalam memahami materi, maka akan ada soal latihan. Sebelum saya tampilkan soal latihan, ini ada petunjuk pengerjaan soal tersebut. Yang pertama, bacalah rangkuman materi sebelum menjawab soal. Yang kedua, bacalah doa terlebih dahulu sebelum menjawab soal. Yang ketiga, bacalah soal dengan teliti. Yang keempat, jawablah soal latihan secara berurutan dari nomor 1 sampai nomor terakhir. Yang kelima, tulis jawaban pada buku catatan ataupun buku latihan dengan rapi. Yang keenam, kirim file jawaban ke email guru pengajar stmaiyam00@gmail.com dengan format JPG, JPEG, ataupun PDF. Yang ketujuh, batas pengumpulan tugas terhitung 3 hari setelah tugas diberikan. Dan yang terakhir, jika ada pertanyaan atau kurang jelas, bisa hubungi via WhatsApp 08 13 27 14 0084 Siti Mariam. Nah, ini adalah soal untuk latihan. Yang pertama, jelaskan perbedaan kelompok formal dan kelompok informal, serta berikan masing-masing satu contoh. Yang kedua, masuk ke dalam bentuk kelompok apakah Anda? Berikan alasannya kenapa Anda termasuk dalam bentuk kelompok tersebut. Nah, ini tadi materi dan tugas pada hari ini. Untuk minggu depan, pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan sosial. Oke, saya cukupkan sampai di sini. Salah hilap, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.